Brain, brain. Sorry, zombinya belum minum obat batuk. Halo sobat kreator, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Selamat datang kembali di Kreator Film. Kali ini tim Kreator Film akan merangkum salah satu film yang sangat menyentuh dan juga menyehatkan, yang berjudul Train to Busan. Semoga kalian suka dengan video ini dan stay safe in the house ya. Nah, karena saya bersemangat sekali, mari kita mulai intronya. Manajer investasi Soku adalah pekerja keras dan single father setelah berpisah dengan istrinya. Karena kesibukannya, Soku jarang menghabiskan waktu dengan anaknya. Di hari ulang tahun anaknya yang bernama Swan, anaknya itu ingin menghabiskan waktu bersama ibunya di kota Busan. Soku yang awalnya tidak setuju, kemudian memutuskan untuk pergi membawa Swan setelah melihat video di mana Swan mengalami demam panggung saat pertunjukannya di sekolah yang disebabkan ayahnya tidak berada di sana. Soku akhirnya membawa Swan untuk menaiki kereta api di pagi hari di stasiun Korea Selatan, yang mana di dalam kereta api itu terdapat beberapa peran tambahan supaya durasi filmnya agak panjang, yaitu om-om badan tegap Sang-hwa dan istrinya yang lagi hamil yang bernama Song-kyung, anggota tim baseball Yonggu, dan cheerleader yang menyukainya bernama Jinhee. Di dalam kereta api tersebut juga ada kakak adik yang kompak yang bernama Injil dan Jongji, dan seorang CEO egois dan nyebelin yang namanya Yeonsu yang mulutnya menusuk. Sebelum kereta api berangkat, seorang pria gelandangan yang gak punya tiket kereta api ditemukan sedang ketakutan karena baru saja selamat dari sebuah serangan. Dan naasnya, seorang wanita yang baru saja digigit zombie menyelinap masuk ke dalam kereta api itu. Dan disinilah tragedi di kereta api menuju Busan dimulai. Saat Swan mau ke kamar mandi, semua kamar mandi di tiap gerbong tuh penuh. Dia pun pipis di kamar mandi yang agak jauh. Dan di sini Soku mencarinya. Sementara itu berita di televisi yang ada di kereta api memberitakan sebuah serangan zombie misterius di Korea Selatan. Dan berita itu menjadi perhatian para penumpang di dalam kereta api tersebut. Kembali ke gerbong belakang, wanita terinfeksi. Kembali ke gerbong belakang, wanita terinfeksi tadi tiba-tiba kejang-kejang dan berubah menjadi zombiana. Karena cewek namanya zombiana. Nah, disinilah si zombiana tadi mulai menyerang penumpang kereta api. Para penumpang yang takut mati karena utangnya belum lunas pun berlari kencang. Karena setiap yang digigit sama zombie dan zombiana itu langsung berubah seperti mereka juga. Suasana di kereta api menjadi tidak terkendali dan ricuh seperti pajak pagi. Soku yang masih mencari anaknya kemudian menemukannya, namun dia terkejut melihat serangan zombie yang terjadi dan segera membawa Swan berlari kabur dari zombie yang semakin lama semakin banyak. Sang yang sudah lama menunggu istrinya di kamar mandi pun juga terkejut dengan serangan zombie dan mencoba menghentikan salah satu zombie yang menggigit salah satu penumpang. Para penumpang yang selamat berada di gerbong depan, dan Yongsuk memaksa Soku untuk segera menutup pintu. Namun Soku belum mau menutup karena Sang dan istrinya yang bunting masih berlari kabur dari zombie. Namun beruntung, Sang dan istrinya berhasil masuk dan segera menutup pintu itu. Karena sekolah perzombian belum ada yang buka, para zombie ini nggak ngerti gimana caranya ngebuka pintu. Dan mereka hanya menyerang jika melihat atau mendengar target mereka. Mereka pun segera menutup pintu tadi dengan koran. Masinis kereta api pun memberitahu kalau kereta api tidak akan berhenti di stasiun kota Cheonan karena tempat tersebut tidak aman. Yeonsu yang ketakutan melihat zombie kemudian marah-marah sama si masinis dan memaksa agar kereta api berhenti di stasiun itu. Soku kemudian mendapatkan telepon dari ibunya yang menanyakan kabarnya. Namun sayang, ibunya itu telah terinfeksi zombie dan dia menelpon untuk mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Kereta api itu kemudian melewati stasiun kota Cheonan
yang mana banyak yang berlarian bukan karena melihat artis Korea, melainkan menyelamatkan diri untuk masuk di kereta api itu. Kota Shonan telah hancur karena serangan zombie, dan serangan zombie ini telah menyebar ke seluruh Korea Selatan. Sok-woo menanyakan salah satu temannya mengenai stasiun Daejeon, tempat di mana kereta api akan berhenti. Di sana dikatakan sudah ada beberapa pihak militer, namun sampai sana mereka harus dikarantina dulu. Nah, Sok-woo yang ingat anaknya ingin bertemu ibunya kemudian meminta tolong temannya agar bisa lolos dari karantina, dan temannya itu setuju mau membantunya. Kereta api pun sampai di stasiun Daejeon, namun anehnya stasiun itu kosong dan tidak ada orang. Mungkin ada yang ngechat kota mati di sana. Para penumpang pun keluar dari kereta api dan mencari militer yang katanya ada di tempat itu. Sedangkan Sok-woo membawa Suan pergi ke sisi lain sesuai yang diperintahkan temannya. Si gelandangan tadi pun melihat Sok-woo dan meminta agar Sok-woo mengizinkannya ikut. Suan yang mengetahui ayahnya ingin menyelamatkan diri sendiri pun ingin memberitahu penumpang yang lain. Namun Sok-woo melarangnya. Papa egois, gara-gara papa mama pergi. Woi udah woi. Akhirnya diketahui para militer yang bertugas di stasiun Daejeon sudah berubah menjadi zombie. Dan adegan menegangkan pun terjadi, di mana para penumpang berusaha menyelamatkan diri dan beberapa di antara mereka tergigit. Suan sendiri hampir saja digigit zombie, namun Sang memukul zombie itu. Songkyong kemudian membawa Suan lari dan di sini mereka pun melawan para zombie. Saat akhirnya Sang-hwa sudah berada di depan pintu stasiun dan Sok-woo berlari menuju pintu itu dan mereka menahan pintu tersebut agar zombie-zombie tadi tidak keluar. Mereka ingin mengunci pintu itu, namun karena zombie-zombie tadi terus mendorong, pintu itu susah dikunci. Penumpang lain kemudian berlari menuju gerbong yang aman, namun si Yeon-soo ini muncungnya udah heboh dan bertanya-tanya kenapa kereta api itu belum berangkat. Guys, kok memang. Saat Songkyong, Inji, dan Jongji bersama salah satu pegawai kereta api berlari menuju gerbong, tiba-tiba saja zombie yang dari tadi nemplok di kaca lantai 2 stasiun berjatuhan karena kaca jendelanya pecah. Dan salah satu zombie jatuh tepat bersama mereka. Di sini mereka pun kabur di dua arah yang berbeda, di mana Jongji terpisah dengan kakaknya. Masing-masing dari mereka terjebak di dua gerbong yang terletak di antara zombie-zombie yang kelaparan. Yeon-soo semakin ketakutan dan memaksa agar kereta api berangkat. Aku nggak tahu dia kenapa kayak gini, kurasa banyak kali yang mau dikejarnya. Namun Jin-hee tidak mau karena temannya, doinya deng, masih di luar. Namun kereta api terpaksa diberangkatkan karena situasi yang sangat genting. Kembali ke Sok-woo, Sang-hwa, dan Yongguk, pintu tadi sudah tidak bisa tertahan karena zombie-zombie tadi terus mendorong kayak pembagian sembako. Dan mereka pun kabur menyelamatkan diri, berlari menuju kereta api yang sudah berjalan. Mereka berhasil memasuki gerbong, namun gerbong tersebut dekat dengan zombie yang kelaparan. Songkyong, Injil, Om-om, dan Suan pun bersembunyi di salah satu kamar mandi agar tidak dikejar zombie. Dan Yeon-soo menyuruh si masinis kereta api untuk membawa mereka semua ke kota Busan, yang mana kota tersebut diketahui masih aman dan menjadi zona karantina. Sang-hwa pun menyadari istrinya yang terjebak, dan Jin-hee senang karena Yongguk, si cemewel muat-muat lope-lopenya itu masih hidup. Sok-woo, Sang-hwa, dan Yongguk pun bekerja sama dengan memanfaatkan situasi saat kereta api lewat terowongan, di mana para zombie tidak bisa melihat, untuk mengelabui mereka agar sampai di gerbong di mana orang-orang yang mereka sayangi berada. Perjuangan mereka lancar dan mereka berhasil mengelabui zombie walaupun dengan tantangan yang luar biasa. Dan mereka berhasil menemukan Songkyong dan yang lainnya. Namun saat mereka semua menyelinap untuk berjalan menuju gerbong yang aman, mereka didengar oleh para zombie dan para zombie mengejar mereka. Di sini mereka mengetahui kalau pintu gerbong yang aman telah dikunci.
Setelah Yeonsuk meyakinkan orang-orang di kereta api kalau kemungkinan Sokwoo dan yang lainnya telah terinfeksi. Sanghwa berusaha menahan pintu tersebut, namun sayang dia tergigit. Sanghwa pun mengorbankan dirinya dan menyuruh Sokwoo untuk menyelamatkan diri dan menjaga istrinya. Sanghwa pun tergigit zombie dan di sini Sokwoo beserta Yongguk berusaha memecahkan pintu yang terkunci itu dan mereka berhasil masuk ke gerbong yang aman. Terkecuali Inji yang terlalu lambat dan dia juga digigit zombie. Dan yang menyedihkannya, adiknya sendiri melihat kejadian itu dengan mata kepalanya. Sokwoo kemudian marah dan menyerang Yeonsuk. Namun Yeonsuk dengan cepat membela diri dengan memfitnah kalau Sokwoo dan orang-orang yang baru masuk gerbong terinfeksi. Mereka pun diusir dari gerbong itu menuju gerbong yang paling depan. Dan karena penumpang lain telah terprovokasi oleh si Yeonsuk yang gak ada otak ini, mereka meneriaki Sokwoo dan yang lainnya. Jongji kemudian frustasi dan marah dengan penumpang kereta api yang gak ada otak, egois, keturunan Dajjal, gak tahu diuntung, gak punya rasa kemanusiaan. Sabar. Sorry. Emosi Berbi soalnya. Selalu apa? Inji kemudian membuka pintu. Jongji kemudian membuka pintu yang menghalangi para zombie dan zombiana. Zombianto kalau zombinya bencong. Dan memberikan zombie-zombie itu masuk dan menyerang mereka yang ada di gerbong itu. Mampus gue. Sokwoo, Songkyung, Yonggu, Jinhee, Suan, dan om-om yang dari tadi nggak tahu siapa namanya hanya bisa mendengar teriakan penumpang yang meringis kesakitan. Kini hanya mereka bersama si masinis yang tersisa di kereta api itu. Sokwoo menenangkan Suan yang takut kehilangan ayahnya. Sementara Sokwoo mendapatkan telepon dari asisten kantornya dan dia mengetahui virus zombie itu muncul karena sebuah senjata biotek. Yang proyek tersebut ternyata sedang dijalankan di tempat perusahaan Sokwoo bekerja dan secara tidak langsung dia terlibat dengan serangan zombie tersebut. Sokwoo yang mengetahui fakta itu hanya bisa berteriak menangis. Diketahui jalur kereta api terblokir karena ada beberapa kereta api yang terseret dan mereka semua harus mencari kereta api yang baru untuk pergi menuju Busan. Nah, plot twist mengejutkannya, di sini manusia egois yang namanya Yeonsuk itu ternyata masih hidup bersembunyi di kamar mandi bersama salah satu pegawai di kereta api. Yeonsuk yang hanya memikirkan dirinya sendiri kemudian membuat pegawai kereta api. Yeonsuk yang hanya memikirkan dirinya sendiri kemudian membuat pegawai kereta api itu digigit para zombie, zombiana dan zombianto dan dia kabur. Sokwoo dan yang lain kemudian menemukan kereta api yang aman dan di saat yang bersamaan masinis itu juga menemukan kereta api dan mengendarai kereta api itu. Namun sayang saat Sokwoo, Songkyung dan Suan ingin pergi ke kereta api bersama Jinhee dan Yongguk, sebuah kereta api yang terbakar tiba-tiba datang dan menghantam kereta api yang aman tersebut. Boom. Sokwoo, Songkyung dan Om tanpa nama juga Suan terjebak di bawah kereta api yang jatuh. Jinhee dan Yongguk kemudian menyelamatkan diri menuju salah satu gerbong dan Yeonsuk sudah dikejar-kejar sama zombie. Yeonsuk kemudian menemukan gerbong yang mana Jinhee dan Yongguk ada di dalam dan Yeonsuk mendorong Jinhee sehingga digigit oleh zombie. Yongguk kemudian tetap berada di samping Jinhee sampai dia berubah menjadi zombie dan Jinhee juga menggigitnya. Yeonsuk sendiri melihat kereta api yang dikendarai masinis, namun dia sempat terjatuh. Tapi si masinis yang baik hati dan suka menabung mencoba menyelamatkannya. Yeonsuk yang egois kemudian pergi meninggalkan si masinis yang kemudian dimakan oleh zombie. Sokwoo bersama Om tanpa nama kemudian berusaha agar keluar dari kereta api yang hampir saja jatuh menimpa mereka. Di sini zombie-zombie yang ada di dalam kereta api itu mulai berjatuhan karena kaca jendela kereta api yang mulai pecah. Om tanpa nama kemudian mengorbankan dirinya dengan menahan zombie itu. Dan Sokwoo mengeluarkan Songkyung dan Suan dari jebakan kereta api tersebut. Nah, di sini lautan zombie kemudian mengejar mereka dan mereka berusaha berlari menuju kereta api yang sedang berjalan menuju Busan. Mereka sampai di kereta api, namun ribuan zombie tadi menahan kereta api itu dan hampir membuat kereta api tersebut berhenti. Namun Sokwoo berhasil membuat zombie-zombie itu jatuh. Namun masalah mereka belum selesai sampai situ. Karena Sokwoo menemukan Yeonsuk yang meminta tolong kepadanya. Namun Yeonsuk ini sudah terinfeksi dan hampir menjadi zombie.
Saat Yeonsuk berubah, dia menyerang Sokwoo dan Sokwoo berusaha agar Yeonsuk tidak menyerang Songkyung dan Swan. Meskipun Songkyung sempat membantu, Yeonsuk tetap kuat. Sokwoo akhirnya berhasil menjatuhkan Yeonsuk dari kereta api, namun dia telah digigit oleh Yeonsuk. Mengetahui dia akan berubah menjadi zombie, Sokwoo kemudian memasukkan Songkyung dan Swan ke dalam kereta api dan mengajarkan Songkyung cara menghentikan kereta api. Di sini adegan menguras air mata akan terjadi, yang mana Sokwoo akan mengucapkan selamat tinggal kepada Swan. Anaknya itu menangis kuat-kuatnya dan Sokwoo menitipkannya kepada Songkyung. Tepat sebelum dirinya berubah menjadi zombie, Sokwoo teringat kejadian masa lampau saat Swan lahir dan saat Swan kecil, dan dia tersenyum mengingat momen itu. Dia kemudian melemparkan dirinya sendiri dari kereta api. Songkyung dan Swan kemudian terpaksa berhenti di terowongan yang tertutup tepat sebelum sampai ke Busan dan berjalan. Di luar terowongan, para militer dengan sniper hampir saja menembak mereka karena mengira mereka adalah zombie. Namun mereka mendengar Swan menyanyikan lagu yang persis dinyanyikannya untuk ayahnya saat dia demam panggung. Para militer kemudian menyadari mereka manusia dan segera menolong mereka. Film pun selesai. Ending yang apa nih nggak tahu aku. Ending yang menyedihkan. Oke, begitulah alur cerita dari film Train to Busan. Ending film ini cukup menyedihkan karena kita melihat ayah berpisah dengan anaknya. Nah, pesan yang dapat diambil dari video ini adalah manfaatkan waktu sebaik mungkin dan ya sering berkumpul dengan keluarga lah. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Jika kalian ada film yang ingin kami rangkum selanjutnya nih, kalian tinggal ngomong aja di kolom komentar, pasti nanti bakal kami baca. Oke, akhir kata saya Adit pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.